Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 401, Standar Tinggi, tapi tidak berkemampuan. Pada saat ini, seseorang yang berpenampilan seperti pengurus rumah berjalan menghampiri Nyonya Besar Amanda lalu berkata, "Nyonya Besar Amanda, dekorasi bagian depan taman sudah selesai. Sepertinya sebentar lagi para tamu juga sudah mau sampai. Coba Anda lihat." Nyonya Besar Amanda melambaikan tangannya agar pengurus rumah itu pergi. Kemudian, dengan bantuan Shinta beserta beberapa menantunya, dia berdiri. "Ayo, kalian ikut aku pergi panggil Tuan Besar," ucap Nyonya Besar Amanda. Kemudian dia meninggalkan tempat itu. Untuk hal ini, tentu saja semua orang tidak berani bersikap lalai. Mereka segera mengikuti Nyonya Besar Amanda. Meskipun Nyonya Besar Amanda tidak mengatakan apa-apa, Cindy dapat melihat kalau dia merasa sedikit kesal. Kalau dulu, Nyonya Besar Amanda pasti mau Cindy menemaninya. Namun, hari ini Nyonya Besar Amanda malah sengaja diam saja. Cindy dan Valentino berjalan di barisan paling belakang. Cindy berkata dengan segan, "Valentino, aku benar-benar minta maaf. Aku juga tidak bisa melakukan apa-apa." "Tidak apa-apa. Tapi untuk hal seperti ini, kamu memang seharusnya memberitahuku dulu." Valentino bercanda. "Lagi pula, aku perlu membeli pakaian yang lebih bagus, kan?" Pipi Cindy merunah. Dia mengangguk lalu tidak menjawab Valentino lagi. "Sebenarnya, aku hanya akan menyulitkanmu dan membuatmu jadi bahan tertawaan," ujar Valentino sambil menggosok-gosok hidungnya. "Tidak, tidak." Cindy segera mengibaskan tangannya. Dia berkata dengan serius, "Aku pasti tidak akan berpikir begitu. Pria seperti apapun yang kucari, juga tidak ada kaitannya sedikit pun dengan mereka." Valentino mengangguk, seolah senyuman tersungging di bibirnya. Di belakang taman kediaman keluarga Cendana, lingkungannya tenang dan udaranya segar. Di area terbuka depan hutan bambu, ada seorang orang tua merentangkan kedua lengannya. Dia sedang berlatih taikai. Orang tua ini kelihatannya berusia lebih dari 60 tahun, tapi dia tampak bersemangat dan sehat. Dia tidak terlihat tua sama sekali. Pakaian berwarna hijau muda yang dikenakan membuatnya terlihat berwibawa. Orang ini adalah kepala keluarga Cendana yang sekarang, Tuan Besar Lukman Cendana. Segerombolan orang mengikuti Nyonya Besar Amanda menghampiri suaminya. Melihat Lukman sedang berlatih taikai, mereka pun meringankan langkah kaki mereka. Mereka juga mengecilkan suara mereka agar tidak mengganggu Tuan Besar Lukman. Hal ini merupakan kebiasaan Lukman. Dia telah berlatih taikai untuk waktu yang lama dan tidak pernah berhenti. Meskipun pada hari penting seperti hari ini, Lukman akan menggunakan waktu sesingkat ini untuk berlatih sebentar. Semua orang berdiri di sekitar sambil menatap Lukman dengan hormat. Sedangkan ketika Valentino melihat postur taikai Lukman, dia mengernyit. Mulutnya bergerak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. "Kakek telah mempelajari taikai selama 10 tahun. Sekarang dia benar-benar sudah mahir, pengetahuannya juga sudah semakin mendalam." "Iya, iya. Di kota Neo ada seorang master taikai yang terus memuji kakek." Cucu-cucu keluarga Cendana saling berbisik-bisik. Cindy pun memperkenalkan kakeknya kepada Valentino dengan bangga. "Valentino, kakekku suka seni bela diri, terutama taikai. Menurutmu, bagaimana dengan ilmu yang beliau miliki?" Tak disangka, Valentino malah menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, "Aku rasa biasa saja." "Hah?" Cindy tercengang. Dia menoleh lalu menatap Valentino dengan bingung. Dalam masyarakat modern, seniman bela diri sudah sangat sedikit. Seniman bela diri yang berpengetahuan lebih sedikit lagi. Awalnya Cindy mengira setelah dia memperkenalkan kakeknya, Valentino akan merasa terkejut. Namun tak disangka, Valentino malah sedikit meremehkan taikai Lukman. Anak-anak keluarga Cendana yang berada di sekitar pun mengerutkan alis mereka sambil melirik Valentino. Kalau bukan karena mereka takut akan mengganggu Lukman, mereka sudah langsung menegur Valentino. Tuan Besar Lukman telah mempelajari taikai selama puluhan tahun, tapi menurut Valentino, kemampuan Lukman biasa-biasa saja. Kata-kata Valentino membuat orang ingin tertawa terbahak-bahak. "Valentino, kamu juga memahami taikai?" bisik Cindy. Valentino terdiam sejenak. Dia tidak ingin berbicara terlalu banyak. Akan tetapi,
Jika Lukman terus berlatih seperti ini, kelihatannya memang bisa menguatkan tubuhnya. Namun kenyataannya, itu juga bisa merusak tubuhnya. Selain itu, seiring berjalannya waktu, kerusakan ini pada tubuh Lukman akan semakin jelas. Seni bela diri adalah sebuah aktivitas yang sangat memperhatikan progres langkah demi selangkah. Ia memiliki peraturan yang tetap. Kamu mungkin bisa berhasil kalau kamu melakukan yang sebaliknya, tapi biasanya itu akan menyebabkan kecelakaan. Tuan Besar Lukman tidak mengerti arti taika yang sebenarnya, jawab Valentino dengan datar. Ketika mendengar perkataan Valentino, seorang anggota keluarga cendana sudah tidak bisa menahan dirinya lagi. Dia langsung berseru. Namamu Valentino, ya? Apa kamu sudah gila? Nama orang itu adalah Slamet Cendana, anaknya Bibi Helen, bibi kedua Cindy. Semua orang secara serentak menoleh ke arah Slamet dan Valentino. Bahkan Lukman pun terganggu dan menghentikan latihannya yang hampir selesai. Slamet, ada apa? Nyonya besar Amanda mengerutkan keningnya. Nenek, dia bilang kakek tidak mengerti arti taikai yang sebenarnya. Dia juga bilang taikai kakek biasa-biasa saja. Jawab Slamet dengan kesal sambil menunjuk Valentino. Semua orang tercengang, lalu mereka tertawa sinis. Kakek sudah mempelajari taikai selama puluhan tahun. Dia bilang kakek tidak mengerti arti taikai yang sebenarnya. Tuan besar berlatih taikai lebih lama daripada usia Valentino. Tapi, dia bilang kemampuan kakek biasa-biasa saja. Walaupun benar-benar ada yang kurang dengan kemampuan kakek, anak muda sepertimu juga tidak boleh asal menilai. Dalam sekejap, Valentino telah menjadi sasaran serangan semua orang. Awalnya mereka sedang berpikir bagaimana caranya menindas Valentino. Hal terpenting adalah mereka mau mengolok-olok Cindy sekeluarga. Tak disangka, Valentino sendiri yang malah memberikan mereka kesempatan tersebut. Mana mungkin mereka akan melepaskan kesempatan baik ini? Pada saat ini, Shinta bahkan juga mengerutkan keningnya. Dalam hati, dia merasa agak tidak senang dengan Valentino. Tadi dia masih merasa Valentino sedikit berwibawa. Namun sekarang, sepertinya Valentino bahkan tidak mengerti tata krama yang paling dasar. Dia juga agak sombong. Aku sudah bertemu dengan banyak sekali anak muda yang berpotensi. Tapi, karena satu sifat, akhirnya mereka semua gagal. Sifat yang kumaksud adalah kesombongan. Jadi orang boleh bangga, tapi tidak boleh sombong. Nak, kamu terlalu sombong, makanya kamu merendahkan segala hal. Tegur Nyonya Besar Amanda sambil menatap Valentino lekat-lekat. Valentino memanyunkan bibirnya, tapi dia tidak memberi penjelasan. Orang yang mengerti pasti akan mengerti. Namun, jika kamu menjelaskan kepada orang yang tidak mengerti, orang itu tetap tidak akan mengerti. Kini Nyonya Besar Amanda sudah bersuara, jadi Bibi Helen dan yang lainnya pun tidak diam-diam lagi menyindir Valentino. Karena Cindy sekeluarga disayangi oleh Lukman, anggota keluarga cendana tidak berani bersikap terlalu kurang ajar kepada mereka. Maka dari itu, hari ini mereka melampiaskan dendam mereka kepada Valentino. Anak muda yang tidak tahu apa-apa hanya bisa meremehkan orang lain. Beberapa orang mempunyai standar yang tinggi, tapi padahal mereka tidak berkemampuan. Lalu, ada orang yang sangat berambisi, tapi dia terlalu meremehkan segala hal. Bibi Helen dan lainnya sangat memandang rendah Valentino. Setelah Lukman berdiri dengan tegak, dia bertanya. Cindy, siapa ini? Begitu Lukman berbicara, semua orang secara serempak diam. Tidak ada yang berani beromong kosong lagi. Cindy segera menjawab dengan hormat. Kakek, ini temanku, namanya Valentino Wijaya. Valentino Wijaya. Lukman mengangguk-angguk kepalanya, lalu dia bergumam. Nama ini terdengar sedikit familiar. Nak, tadi kamu bilang kemampuan taikaiku tidak bagus. Lukman malah terlihat ramah, dia seperti orang tua yang baik hati. Bab 402, Master pantas menjadi guru. Tuan Besar Lukman. Valentino terlebih dahulu menyapa sembari menangkupkan tangannya, kemudian mengangguk dan berkata, bukan tidak baik, tapi ada bagian yang salah. Kalau berusaha di arah yang salah, usaha sekeras apapun juga tidak akan membuahkan hasil dan bahkan akan merugikan. Setelah mendengarnya, Lukman Cendana tertawa lebar, lalu berkata sembari bertepuk tangan. Ya, memang benar kalau berusaha di arah yang salah, usaha sekeras apapun juga tidak akan membuahkan hasil. Kamu bilang aku tidak memahami intisari dari seni bela diri taikai. Kalau begitu, coba kamu beritahukan padaku, apa itu seni bela diri taikai? Tanya Lukman sembari tertawa. Hehe, dia mana mungkin paham?
Ujar Slamet dengan sinis. Orang lainnya juga ikut tertawa, karena memang bukan sembarang orang bisa mengetahui hal seperti ini. Sepertinya tujuan Lukman bertanya seperti ini juga demi membuat Valentino sadar akan kenyataan dan sengaja membuat Valentino menjadi bahan tertawaan. Namun, Valentino sama sekali tidak panik ketika ditanya seperti itu. Dia melangkah maju, lalu berkata dengan perlahan. Seni bela diri Taikai bermakna luas dan tak memiliki nama, yang merupakan awal dari alam semesta dan memiliki prinsip tertinggi di seluruh alam semesta. Penjelasan Valentino yang sangat lancar ini membuat semua orang di lokasi terdiam. Penggunaan katanya memang agak mendalam sehingga banyak orang yang tidak paham, tetapi mereka bisa merasakan kalau Valentino bukan sembarang mengarang. Apakah Valentino benar-benar memahami seni bela diri Taikai? Lukman juga tercengang dan merenung sejenak. Ketika dia melihat Valentino lagi, wajahnya tampak agak muram. Jadi, sebenarnya apa itu seni bela diri Taikai? Tanya Lukman. Seni bela diri Taikai adalah kesatuan langit dan bumi yang tak terpisahkan dan merupakan asal mula dunia. Taikai melahirkan langit dan bumi menciptakan 4 musim. 4 musim berkembang menjadi 8 elemen material di dunia, maka dari itu Taikai adalah... Valentino meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Ekspresinya sangat tenang, tetapi dia berbicara dengan sangat yakin. Setelah mendengar jawaban Valentino kali ini, ekspresi semua orang kembali berubah dan mulai percaya bahwa Valentino benar-benar paham. Cindy tampak kaget, jantungnya berdebar dengan cepat. Dia tak menyangka Valentino bisa memberinya kejutan sebesar ini. Sedangkan tatapan Lukman terhadap Valentino sudah berubah menjadi sorot mata mengagumi. Kalau begitu, kamu bilang aku tidak memahami intisarinya dan arahnya salah, lantas salahku di mana? Saat ini Lukman tampak sedang meminta pendapat dengan rendah hati, tindakannya ini membuat semua orang kaget. Di seluruh kota Neo, ada banyak master seni bela diri Taikai yang ingin datang untuk meminta arahan dari Lukman. Akan tetapi sekarang Lukman malah menunjukkan sikap layaknya dia adalah seorang murid di hadapan Valentino yang baru berusia 20-an tahun. Hal ini tentu saja mengejutkan semua orang. Sepertinya Valentino memang lumayan hebat. Seni bela diri Taichimu terlalu lembut. Ujar Valentino dengan tangan tetap diletakkan di belakang punggung. Terlalu lembut? Lukman tercengang, dia pun bertanya dengan heran. Tapi bukankah intisari dari seni bela diri Taikai adalah menangkal yang keras dengan yang lembut? Valentino menjawab dengan tenang. Betul. Taikai dibentuk dari energi lembut dan keras yang keduanya saling menyeimbangkan. Segala sesuatu harus ada batasan. Energi keras dan lembut harus seimbang. Itu baru merupakan intisari dari seni bela diri Taikai. Setelah mendengar perkataan ini, Lukman merenung selama 2 menit, baru akhirnya mengerti. Hebat! Terima kasih Tuan Valentino telah menjawab pertanyaanku. Lukman adalah kepala keluarga Cendana. Tetapi dia malah menangkupkan tangannya untuk memberi hormat kepada Valentino. Dia bahkan memanggil Valentino dengan panggilan Tuan Valentino. Nyonya besar Amanda dan yang lainnya tidak paham, tetapi Lukman merasa hal ini sangatlah wajar. Dalam hal seni bela diri, orang terkuat akan dihormati, orang yang terhebat bisa menjadi guru. Valentino lebih hebat dari Lukman, jadi Lukman bisa memanggilnya guru. Tuan besar Lukman terlalu sungkan. Ujar Valentino sembari menangkupkan tangannya. Bagaimana kalau Tuan Valentino berikan sedikit arahan di sini? Ujar Lukman dengan semangat. Jangan bilang memberi arahan, kita belajar bersama. Valentino tidak menolak, kesannya terhadap Lukman lumayan baik. Jadi, Lukman pun kembali melakukan gaya seni bela diri Taikai di depan semua orang. Sementara Valentino juga tidak sungkan lagi, dia langsung menunjukkan beberapa bagian yang kurang tepat dan mengarahkan Lukman ke arah yang benar. Istri Lukman, Shinta Fagasen dan beberapa bibi dari Cindy, termasuk generasi ketiga keluarga Cendana, semuanya tampak bingung. Mereka tidak pernah melihat Lukman begitu rendah hati meminta arahan dari orang lain. Valentino masih sangat muda, dia bahkan seumuran dengan cucu Lukman, tetapi sekarang dia malah menjadi guru Lukman. Lukman sama sekali tidak meragukan perkataan Valentino dan mendengar dengan cermat. Beberapa saat kemudian, Lukman berhenti latihan. Dia menghela napas panjang dan merasa sekujur tubuhnya sangat segar. Mantap! Sungguh luar biasa. Terima kasih Tuan Valentino. Lukman tampak sangat rendah hati di hadapan Valentino. Tuan besar Lukman terlalu sungkan. Ujar Valentino sembari tersenyum. Bagus. Cindy, temanmu ini sangat baik. Seleramu juga bagus. Ujar Lukman dengan tatapan serius. Semua orang membisu.
Valentino yang diremehkan oleh mereka, sekarang malah dipuji oleh Lukman. Hal ini membuat mereka merasa malu. Terima kasih, kakek. Cindy tersenyum lebar. Cindy sangat senang, Valentino tidak mempermalukannya, sebaliknya malah membuatnya dikagumi. Slamet dan orang-orang yang ikut bersama Chloe Marian merasa tidak senang, tetapi karena Lukman telah angkat bicara, mereka juga tak berani berkutik lagi. Sayang, pesta di depan segera dimulai. Nyonya besar Amanda mengingatkan. Baik. Ayo kita pergi bersama. Lukman tertawa dengan gembira sembari berjalan dan berkata. Tuan Valentino, Cindy, kalian ikut denganku saja. Baik, kakek. Cindy segera maju dan merangkul lengan Lukman. Valentino hanya bisa mengangguk, karena hari ini tujuannya datang ke sini hanya untuk membantu Cindy. Sementara Slamet, ibunya dan yang lainnya merasa kesal. Hanya mereka yang tahu bahwa orang yang bisa berdiri di samping Lukman untuk menyambut tamu VIP hari ini adalah orang yang sangat terhormat. Perlakuan seperti ini adalah suatu pengakuan dan identifikasi status. Saat ini Valentino dan Cindy berdiri di kedua sisi Lukman. Mereka tampak seperti pasangan yang sangat serasi. Hal ini tentunya membuat Chloe dan yang lainnya merasa tidak senang. Kakek sangat pelik kasih, padahal orang itu hanya bisa seni bela diri taikai saja. Ujar salah satu keturunan keluarga Cendana dengan kesal. Memangnya kenapa kalau paham seni bela diri taikai? Dia bukan keluarga kaya, sama sekali tidak bisa membantu keluarga kita. Untuk apa menerimanya sebagai anggota keluarga kita? Ujar Slamet dengan sinis. Benar, Valentino tidak sepadan dengan anggota keluarga Cendana dan tidak memenuhi syarat untuk berdiri di samping kakek. Kakek bertindak seperti itu karena dia belum mengetahui identitas asli dari Valentino. Valentino sendiri sudah mengakui bahwa dia hanyalah penjual ponsel. Jangan bermimpi untuk masuk ke keluarga Cendana. Slamet dan kerabat lainnya berbisik membahas keburukan Valentino. Tatapan mereka terhadap Valentino penuh dengan kemarahan. Slamet, nanti kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ujar Chloe dengan nada datar dan ekspresi iri. Slamet mengangguk sembari memandang punggung Valentino dengan ekspresi sinis. Valentino hanyalah orang biasa yang tidak punya latar belakang yang bagus. Di keluarga Cendana, aku bisa mempersulit dia sesuka hatiku. Pikir Slamet. Bab 403, latar belakang yang setara. Lukman berjalan dengan semangat di depan dengan kedua tangannya diletakkan di belakang. Valentino dan Cindy berjalan di kedua sisi Lukman, lalu di belakangnya diikuti oleh Nyonya besar Amanda dan yang lainnya. Sedangkan ayah Cindy saat ini sedang sibuk di pekarangan depan. Bagaimanapun juga, pesta hari ini sangat penting bagi keluarga Cendana. Pesta yang lebih bersifat kekeluargaan ini diadakan di depan pekarangan rumah keluarga Cendana. Saat ini di pekarangan keluarga Cendana bisa dikatakan sangat ramai dan penuh dengan canda tawa. Setiap meja bundar disusun dengan rapi dan tampak beberapa orang berlalu lalang sedang melakukan persiapan terakhir. Ketika Lukman membawa semua orang tiba di pekarangan, langsung ada beberapa pria paruhbaya datang menyambut. Beberapa pria paruhbaya ini berpakaian formal dan tampak berkarisma, jelas terlihat seperti orang yang sangat sukses. Kenyataannya memang begitu, mereka adalah putra Lukman. Mereka masing-masing mengelola bisnis keluarga Cendana, tentunya merupakan tokoh besar yang memiliki kekuasaan. Ketika bertemu dengan Valentino, mereka tampak heran. Lukman sangat rendah hati dan ramah, tetapi dia tidak akan sembarang membiarkan orang lain berdiri di sampingnya. Biasanya selalu Cindy dan Slamet yang berdiri di sampingnya, tetapi kenapa hari ini ganti orang asing? Ayah, siapa tuan ini? Tanya ayahnya Slamet, Hasan Cendana, dengan ekspresi mengernyit. Karena Valentino telah menggantikan posisi putranya, jadi Hasan merasa tidak senang. Ayah, namanya Valentino, dia itu orang hebat. Tak menunggu Lukman berbicara, Slamet langsung angkat bicara. Lancang sekali. Tidak ada sopan santunnya. Hasan menoleh dan membentak Slamet. Lukman belum berbicara, tetapi Slamet duluan menyambung pembicaraan, benar-benar cari mati. Tidak masalah. Lukman tersenyum sembari mengayunkan tangannya dan berkata, anak muda harus punya sikap seperti anak muda, tidak masalah kalau berbicara terus terang. Slamet bilang Valentino adalah orang hebat. Apakah sebelumnya kalian saling kenal? Ujar Lukman sembari tersenyum. Melihat Lukman berbicara, Hasan hanya mengangguk tak berkutik. Sementara Slamet tampak arogan, dia sudah menduga bahwa Lukman pasti berpihak pada keluarga sendiri. Karena bagaimanapun juga, dia adalah cucu kandung Lukman. Kakek, tentu saja aku kenal. Valentino itu adalah pacar dari kakak sepupunya Cindy,
kabarnya dia itu penjual ponsel, hehe. Slamet melirik ibunya, lalu maju berkata sembari tertawa. Begitu mendengar perkataan Slamet, semuanya ikut tertawa. Penjual ponsel bisa sekaya apa? Lukman juga merasa agak kaget karena berdasarkan penilaiannya, dia yakin Valentino bukan orang biasa. Itulah sebabnya tadi dia sangat mengagumi Valentino. Tetapi perkataan Slamet membuat Lukman merasa ragu. Kamu sembarang bicara apa? Cindy adalah nona besar keluarga Cendana, setidaknya dia harus mencari tuan muda kaya yang latar belakangnya setara dengan kita. Mana boleh mencari seorang penjual ponsel? Ujar Hasan dengan ekspresi mengernyit. Ayah, kalau tidak percaya, coba tanya langsung kepada Valentino. Tanya sebenarnya dia itu penjual ponsel atau bukan dan apakah dia berasal dari keluarga kaya di kota Neo. Ujar Slamet dengan nada sinis. Hasan dan beberapa orang lainnya, termasuk Lukman secara spontan memandang ke arah Valentino. Valentino tersenyum, lalu menjawab dengan tenang. Iya, aku bukan berasal dari keluarga kaya di kota Neo. Tentu saja keluarga Wijaya kota Kamal tidak bisa disamaratakan dengan kota Neo. Tetapi perkataan Valentino diartikan menjadi Valentino sama sekali bukan berasal dari keluarga kaya. Seketika semua orang menatap Valentino dan Cindy dengan tatapan sinis. Wajah Cindy memerah, dia tahu kalau Valentino bukan berasal dari keluarga kaya. Tetapi setidaknya dia itu menantu keluarga Kusuma di kota Neo, statusnya lebih tinggi dari kebanyakan orang biasa. Tetapi identitas Valentino sekarang adalah pacar Cindy, jadi Cindy tidak mungkin mengatakan bahwa Valentino adalah menantu keluarga Kusuma. Jangan dibahas lagi. Lukman merenung sejenak, lalu berkata sembari melambaikan tangannya. Tuan Valentino tidak perlu terlalu memedulikan latar belakang. Sejak dulu, banyak orang sukses yang berasal dari keluarga kurang berada. Kesempatan hari ini kebetulan bisa digunakan untuk memberi peringatan kepada para keturunan keluarga Cendana, tidak boleh sembarang menyangkal seseorang, kondisi saat ini tidak bisa digunakan untuk menentukan masa depan. Lukman berkata dengan sangat tulus, sehingga Valentino merasa semakin salut padanya. Kakek, perkataanmu benar. Ada banyak orang miskin di kota Neo, kita juga tidak akan meremehkan mereka. Tapi Valentino datang ke keluarga Cendana, kami tidak bisa menerimanya. Slamet tampak tidak senang. Perkataan kakak sepupu Slamet benar, setiap orang harus berkumpul berdasarkan tingkatannya. Ada orang tertentu memang ditakdirkan berada di posisi tertentu, mereka sulit untuk naik ke posisi tinggi. Kakak sepupu Cindy tidak boleh mencari pacar seperti dia, yang sama sekali tidak bisa membantu keluarga Cendana. Beberapa generasi ketiga keluarga Cendana menyetujui perkataan Slamet. Lukman hendak berbicara, tetapi Hasan mendahuluinya. Ayah, pernikahan keluarga besar seperti kita harus dengan keluarga yang levelnya setara. Valentino benar-benar tidak cocok untuk Cindy. Ujar Hasan dengan serius. Kali ini Lukman juga terdiam. Bagaimanapun juga, prinsip latar belakang yang setara sudah mendarah daging di dalam hati keluarga besar. Orang seperti Valentino yang tidak berkuasa dan tidak punya jaringan, pada akhirnya tetap tidak bisa menjadi anggota keluarga Cendana. Tidak perlu dibicarakan lagi, ini adalah urusan Cindy, kita tidak berhak ikut campur. Ujar Lukman setelah merenung sejenak. Kakek, kalau begitu, aku merasa Valentino tidak berhak berdiri di sampingmu. Nanti semua tamu yang hadir adalah mitra kerja keluarga Cendana, tetapi Valentino tidak kenal siapapun dan para tamu juga tidak mengenal Valentino. Takutnya para tamu salah paham dan menertawakan keluarga kita. Sambung Slamet. Benar, sayang. Dandanan Valentino benar-benar tidak pantas berada di tempat berkelas. Ujar Ploy dengan nada datar. Semua orang yang hadir hari ini berpakaian formal, selain Lukman dan Valentino. Tetapi Lukman adalah orang yang kedudukannya paling tinggi di sini. Apapun yang dipakainya, semua itu tidak dapat menutupi statusnya. Sedangkan Valentino hanyalah orang biasa, tetapi dia masih tidak tahu untuk berpakaian lebih bagus. Orang sering berkata, orang kaya makan sayur. Itu namanya menjaga kesehatan. Sedangkan kalau orang miskin makan sayur, itu karena dia hanya sanggup makan sayur. Sekarang di mata semua orang, Valentino adalah orang biasa yang hanya sanggup makan sayur. Seketika Valentino menjadi sasaran cemoohan semua orang menatapnya dengan tatapan sinis. Seolah-olah hari ini Valentino melakukan kesalahan karena telah masuk ke rumah keluarga Cendana. Mereka bahkan merasa keberadaan Valentino benar-benar merusak harga diri keluarga Cendana. Jadi menurutku, Valentino tidak boleh berdiri di samping kakek untuk menyambut tamu bersama. Slamet berkata dengan tegas, tetapi hatinya sangat senang. Seusai berbicara, dia melirik Cindy dengan tatapan menantang. Semua orang mengangguk, bahkan ayah Cindy juga mengernyit,
dia tidak ingin Cindy terlalu dekat dengan Valentino. Tuan muda, keluarga laki, dan keluarga Brianto Cotaneo, semuanya sangat terampil. Mungkin saja hari ini keluarga-keluarga ini akan mengutus orang datang. Kalau bisa menjalin hubungan pernikahan dengan kedua keluarga besar itu, pasti akan sangat membantu keluarga Cendana. Bab 404, ramai seperti pasar. Kalau memang tak berjodoh dengan kedua keluarga besar itu, Robert dari keluarga Kusuma itu, kekuatannya pun tak jauh lebih buruk dari Valentino, bukan? Sedangkan Valentino tidak menyusahkan keluarga Cendana saja sudah bagus. Cukup! Cindy memelototi semua orang. Saat ini Valentino tetap tampak cuek, tapi Cindy tiba-tiba merasa sakit hati. Ejekan orang-orang di sekitar seperti hujan badai yang terus menerpa Valentino. Sedangkan Valentino bagaikan perahu kecil di tengah hujan badai. Memang tidak sampai diterbalikkan oleh angin kencang, tapi juga membuat jantung orang berdebar kencang. Cindy tahu Valentino menanggung semua ini demi dirinya. Melihat Cindy marah, kebanyakan orang sudah diam, tapi ada juga orang yang masih terus berbicara. Hentikan semuanya! Lukman angkat bicara, suara di sekitar langsung berhenti. Kita kesampingkan dulu segala hal, aku pribadi tetap bersedia berteman dengan Tuan Valentino. Jadi, Tuan Valentino harus berdiri di sampingku. Lukman merenung sejenak, lalu berbicara dengan tegas untuk menghentikan pembahasan ini. Slamet menatap Valentino dengan ekspresi benci, tapi dia tidak berani membantah kakeknya, jadi dia pun terpaksa diam. Ayah, walaupun Valentino berdiri di sampingmu, dia tidak boleh diperkenalkan sebagai pacarnya Cindy. Ujar Hasan dengan tegas sambil mengerutkan kening. Perkataan Hasan sebenarnya sesuai dengan keinginan Valentino. Valentino memang bersedia membantu Cindy membohongi keluarganya, tapi dia tidak bermaksud untuk mengumumkan identitas ini kepada orang lain. Lukman agak ragu. Tuan Besar Lukman, aku merasa tidak masalah. Valentino mengangguk. Baiklah kalau begitu. Lukman juga tidak banyak berbicara lagi. Slamet mendengus. Valentino lumayan tahu diri juga, pikirnya. Tuan Besar Lukman, semuanya sudah beres, di luar sudah ada tamu yang masuk ke pekarangan. Kepala pelayan berjalan masuk dan melaporkan kepada Lukman. Baik. Ayo kita pergi menyambut tamu. Lukman melambaikan tangannya, memimpin semua orang berjalan ke depan. Valentino dan Cindy tetap mengikuti di samping. Di sebuah tanjakan di pekarangan, Lukman duduk di kursi kayu sembari memandang ke arah pintu dengan santai. Selain Valentino dan Cindy berdiri di kedua sisi, anggota keluarga Cendana lainnya berdiri di belakang. Seluruh anggota keluarga datang menyambut tamu. Pelayanan seperti ini termasuk sangat menghargai tamu yang datang. Tak lama kemudian, di luar pekarangan mulai ada mobil yang berdatangan. Semuanya termasuk mobil mewah yang bernilai ratusan hingga miliaran juta. Grup Taicho Cotaneo datang berkunjung secara khusus. Semoga bisnis keluarga Cendana semakin sukses dan Tuan Besar Lukman sehat sentosa. Grup Sentosa Cotaneo datang berkunjung secara khusus. Semoga bisnis keluarga Cendana berjalan lancar dan Tuan Besar Lukman sehat selalu. Grup Haurik Cotaneo datang berkunjung secara khusus. Keluarga Sutopso Cotaneo. Seketika pekarangan rumah keluarga Cendana menjadi ramai seperti pasar. Banyak perusahaan besar dan kecil di Cotaneo datang berkunjung. Selain itu, ada banyak orang yang datang khusus demi bertemu dengan Tuan Besar Lukman. Tuan Besar Lukman sangat terkenal dan orangnya ramah. Dia memiliki jaringan yang luas di Cotaneo. Pada hari perayaan seperti ini, tentunya ada banyak orang yang datang ikut merayakan. Mereka semua membawa hadiah yang bagus dan meletakkannya di tempat hadiah di depan pintu. Selamat datang semuanya. Terima kasih sudah datang menghadiri pesta ini. Lukman menangkupkan tangan dari kejauhan sembari tersenyum gembira. Tuan Besar Lukman terlalu sungkan. Bisa datang berkunjung ke keluarga Cendana, kami merasa sangat terhormat. Benar, kami semua merasa sangat terhormat. Semua pengusaha besar Cotaneo bersikap sangat sopan terhadap Tuan Besar Lukman. Baik. Kalian semua duduk dulu, setelah aku selesai menyambut semua tamu, pesta kita akan dimulai secara resmi. Ujar Lukman sembari tertawa. Semua orang langsung pergi mencari tempat duduk. Pada saat ini, mereka harus memanfaatkan kesempatan. Bagaimanapun juga, perjamuan ini setara dengan pertemuan interaksi antar perusahaan di Cotaneo. Orang yang biasanya sulit ditemui akan hadir di sini. Mungkin hanya dengan berbincang secara singkat, bisa langsung mendapatkan proyek bernilai miliaran. Ketika berjalan melewati anggota keluarga Cendana, para tamu juga menyapa anggota keluarga Cendana. Ketika melihat Valentino, mereka agak kaget karena Valentino terlihat asing,
Tapi para tamu berpikir, dia bisa berdiri di samping Tuan Besar Lukman. Tentunya dia bukan orang biasa. Karena tidak mengetahui identitas dan status Valentino, mereka hanya mengangguk dan duduk, tidak berani sembarang bicara. Slamet dan yang lainnya tertawa dingin. Para tamu itu adalah orang yang terkenal di kota Neo. Valentino tidak mengenal satu pun dari mereka, tapi malah berani berdiri paling depan, sangat tidak tahu malu. Ada beberapa orang memang tidak tahu diri. Berdiri di depan menjadi nyamuk ya? Iya, mereka semua adalah orang hebat di kota Neo. Mungkin dia mengenal mereka, tetapi mereka tidak mengenalnya. Semuanya berbicara dengan nada sinis sambil menunjukkan ekspresi tidak senang dan penuh maksud. Sedangkan saat ini, Valentino tidak punya waktu untuk menghiraukan mereka. Dia merasa gelisah. Cindy! Valentino memanggil dengan suara pelan. Cindy tercengang. Dia berjalan melewati belakang Tuan Besar Lukman ke samping Valentino. Ada apa? Cindy bertanya dengan suara pelan. Saat ini Lukman dan yang lainnya sibuk menyapa tamu, jadi mereka tidak memperhatikan Cindy dan Valentino. Hari ini siapa saja orang di kota Neo yang akan hadir? Tanya Valentino dengan ekspresi mengernyit. Ada banyak. Ada yang merupakan mitra bisnis keluarga Cendana, ada yang memiliki hubungan dekat dengan kakekku, ada juga yang ingin datang untuk memperluas jaringan. Kakekku tidak pernah menolak tamu yang datang. Cindy menjelaskan dengan suara pelan. Setelah mendengarnya, Valentino semakin gelisah. Dia pun bertanya dengan suara pelan. Apakah keluarga Kusuma akan datang? Ternyata hal inilah yang membuat Valentino gelisah. Di acara seperti ini, Valentino menyamar menjadi pacar Cindy. Kalau grup Kusuma mengutus orang kemari dan orang itu melihat Valentino pasti akan sulit untuk menjelaskannya. Tuan Besar Lukman memang tidak memperkenalkan identitas Valentino kepada para tamu. Tapi Valentino berdiri di dekat Cindy, jadi pasti ada orang yang berpikir berlebihan. Setelah mendengarnya, Cindy tercengang, dia langsung mengerti pemikiran Valentino dan seketika dia merasa ingin tertawa. Tidak akan, tenang saja, keluarga Kusuma tidak akan datang. Jawab Cindy dengan yakin. Sejak Tuan Besar Kusuma meninggal, pergaulan antara keluarga Cendana dan keluarga Kusuma semakin sedikit. Setelah Bobby menjadi CEO grup Kusuma, Lukman tidak menyukai kepribadian Bobby, jadi kedua keluarga sudah putus hubungan. Selain itu, keluarga Cendana dan keluarga Kusuma tidak ada kerjasama dan tidak ada hubungan apapun, jadi keluarga Kusuma tidak mungkin mengutus orang datang. Apakah kamu yakin? Valentino tetap merasa tidak tenang, karena hal ini akan memengaruhi hubungannya dengan Angel, jadi dia tidak berani sembarangan. Aku yakin. Kamu tenang saja, aku tahu semua kondisi perusahaan. Kemarin lusa aku baru saja melihat kondisi pengoperasian perusahaan belakangan ini, sama sekali tidak ada kerjasama dengan keluarga Kusuma. Cindy menghibur Valentino. Baguslah kalau begitu. Valentino akhirnya merasa lega, dia mengangguk dan tidak berbicara lagi. Cindy tidak kembali ke tempatnya. Dia berdiri di samping Valentino, lanjut menyambut tamu bersama kakeknya. Keluarga Quarto Kota Neo datang berkunjung, semoga Tuan Besar Lukman sehat dan bahagia. Terdengar suara teriakan dan tampak sekitar 8 orang masuk dari pekarangan. Para tamu yang sudah duduk sontak merasa kaget. Bahkan keluarga Quarto juga menghadiri pesta. Tampaknya Tuan Besar Lukman memang sangat dihormati. Keluarga Quarto Kota Neo termasuk keluarga kelas 2. Mereka tidak suka menonjolkan diri dan jarang tampil di muka publik, terlebih jarang menghadiri perjamuan seperti ini. Bab 405, siapa saja yang kamu kenal? Kehadiran mereka di acara perjamuan keluarga Cendana ini benar-benar mengejutkan semua orang. Lukman langsung menegakkan posisi duduknya, kemudian menyatukan kedua tangannya untuk memberi salam kepada seluruh anggota keluarga Quarto. Setelah keluarga Quarto, ada banyak lagi keluarga ternama di kota Neo yang juga menghadiri acara perjamuan ini. Berbagai mobil mewah yang membawa orang-orang hebat terus memasuki kediaman keluarga Cendana. Wajah Lukman memerah, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Bagaimanapun juga, bisa mendapat pengakuan dari orang-orang hebat seperti ini adalah hal yang patut dibanggakan. Semua orang hebat berkumpul bersama, kediaman keluarga Cendana benar-benar ramai. Tidak lama kemudian, jumlah orang yang datang semakin lama semakin berkurang, hingga pada akhirnya tidak ada yang datang lagi. Saat ini, 30 meja bundar yang sudah disiapkan di dalam kediaman keluarga Cendana sudah terisi penuh. Tempat ini benar-benar sangat ramai. Di antara semua orang yang hadir di sana, Valentino juga termasuk di dalamnya. Dia melihat beberapa wajah yang familiar. Biar bagaimanapun, saat ini Valentino sudah menjadi orang yang cukup terkenal. Dalam beberapa waktu terakhir,
Valentino juga menghadiri beberapa acara semacam ini, oleh karena itu ada banyak orang yang mengenalinya. Hei, pemuda yang berdiri di sebelah Tuan Besar Lukman itu siapa? Kenapa wajahnya terlihat tidak asing? Sepertinya itu adalah menantu keluarga Kusuma yang menumpang hidup dengan mereka. Kalau tidak salah namanya Valentino. Hush, jangan asal bicara. Tapi, sepertinya dia sangat dekat dengan keluarga Cendana. Jelas sekali bahwa dia menjilat keluarga Cendana. Dia benar-benar pria yang tidak berguna. Meskipun ada beberapa orang yang mengetahui identitas Valentino, tapi mereka juga tidak berani membicarakan Valentino dengan terang-terangan. Bagaimanapun juga, mereka tidak tahu status apa yang dimiliki oleh Valentino, sehingga dia bisa berdiri di samping Tuan Besar Lukman. Berhubung Tuan Besar Lukman tidak membicarakannya, mereka juga tidak berani bertanya. Kalau identitas asli Valentino sampai bocor, takutnya hal ini akan menjadi sebuah lelucon besar. Tuan Besar, sepertinya semua tamu undangan sudah hadir. Hasan dan beberapa orang lainnya melangkah maju, kemudian berkata kepada Lukman dengan sopan. Baguslah kalau begitu. Ayo kita masuk, acaranya sudah bisa dimulai. Jawab Lukman sambil tersenyum. Saat mengatakan ini, Lukman hendak berdiri dari kursinya. Tepat pada saat ini, ada beberapa mobil mewah memasuki halaman kediaman keluarga Cendana dengan beriring-iringan. Mobil yang berada di barisan terdepan adalah sebuah Maybach, yang diikuti dengan 4-5 buah Mercedes-Benz S600 hitam di belakangnya. Barisan mobil mewah ini terlihat sangat berkelas. Keluarga laki di kota Neo datang untuk mengunjungi Tuan Besar Lukman. Suara teriakan yang cukup nyaring ini membuat suasana di dalam kediaman keluarga Cendana langsung hening dalam sekejap. Langkah kaki seluruh anggota keluarga Cendana juga langsung terhenti. Mereka semua menatap ke arah pintu masuk dengan ekspresi terkejut. Keluarga laki? Mereka adalah keluarga yang sangat ternama. Saat grup Kingston masih ada, keluarga laki selalu dibayang-bayangi oleh mereka. Namun, sekarang grup Kingston sudah hancur. Entah mengapa belakangan ini keluarga laki malah berjalan di jalur yang sama dengan Maple Rain Real Estate. Dengan begitu, segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar. Dalam sekejap, kota Neo mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bisa dikatakan bahwa saat ini ada 4 keluarga ternama dengan kekuatan setara yang saling bersaing di kota Neo. Mereka adalah keluarga Kusuma, keluarga laki, keluarga Cendana, dan keluarga Brianto. Dari keempat keluarga ternama ini, keluarga laki secara tidak langsung bisa dianggap sebagai keluarga yang berada di posisi teratas. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa bahkan keluarga laki yang sangat hebat itu juga datang ke sini untuk mengunjungi Tuan Besar Lukman. Sebelumnya, saat Lukman menyambut para tamu yang datang, meskipun dia menunjukkan sikap rendah hati, dia tetap duduk di kursinya. Sekarang, begitu melihat kedatangan keluarga laki di kota Neo, Lukman langsung berdiri dari kursinya untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada keluarga laki. Di pintu masuk kediaman keluarga Cendana, Andreas dan Mario berdiri berdampingan dengan gagah. Setelah itu, mereka berdua berjalan memasuki kediaman dengan dikawal oleh beberapa orang pengawal berpakaian serba hitam. Keluarga Cendana merasa sangat terhormat dikunjungi oleh Pak Andreas seperti ini. Lukman buru-buru berjalan ke hadapan Andreas, kemudian menyatukan kedua tangannya untuk memberi hormat kepadanya. Meskipun usia Andreas jauh lebih muda dari Lukman, tapi kalau dilihat dari status dan kedudukan, bisa dikatakan kalau Andreas setara dengan Lukman. Sebagian besar tamu yang hadir di sini sangat menghormati Tuan Besar Lukman. Akan tetapi, begitu mendengar perkataan dan melihat sikap Lukman barusan, mereka semua bisa melihat bahwa status grup laki bahkan lebih tinggi dari keluarga Cendana. Direktur Andreas, silakan duduk di sini. Tuan Mario juga datang. Kemarilah. Silakan duduk. Dalam sekejap, ratusan tamu yang datang langsung berdiri dari kursi mereka dengan serempak untuk menyambut Andreas. Hanya dengan melihat sikap mereka saja, kita sudah bisa mengetahui seberapa tingginya kedudukan grup laki di kota Neo. Haha, kalian semua tidak perlu bersikap seperti ini, santai saja. Aku sering mendengar bahwa Tuan Besar Lukman adalah orang besar yang sangat rendah hati. Sudah lama aku ingin datang ke sini untuk mengunjungi Anda, tapi aku tidak pernah punya kesempatan. Kebetulan hari ini keluarga Cendana sedang mengadakan acara perjamuan. Oleh karena itu, aku memanfaatkan kesempatan ini untuk menemui Tuan Besar Lukman. Aku harap Anda tidak merasa terganggu dengan kehadiran tamu yang tak diundang ini. Ucap Andreas sambil tersenyum ringan. Begitu mendengar perkataan Andreas, semua orang langsung bertepuk tangan dengan serempak. Pada saat ini, sosok Tuan Besar Lukman yang berdiri tepat di hadapan Andreas dan putranya kebetulan menghalangi sosok Valentino, sehingga ayah dan anak itu masih belum melihat keberadaan Valentino.
Setelah dipersilakan masuk oleh Tuan Besar Lukman, Andreas dan putranya langsung berjalan masuk dan menuju ke ruangan tempat semua orang berkumpul. Seluruh anggota keluarga Cendana merasa sangat bahagia dan juga bangga. Terutama Slamet, dia benar-benar sangat bersemangat. Biar bagaimanapun, bisa membuat keluarga laki berinisiatif datang ke sini tanpa diundang adalah hal yang sangat luar biasa. Valentino, apa kamu sudah menyadari kehebatan keluarga Cendana? Semua kenalan keluarga Cendana adalah orang-orang teratas di kota Neo. Sebelumnya kamu bilang kamu tidak mengenal tamu-tamu yang datang, tapi kamu mengenal keluarga laki, kan? Grup laki sangat terkenal di kota Neo. Kamu pasti pernah mendengar soal mereka. Kalaupun Cindy ingin mencari suami, dia pasti mencari suami yang kaya raya dan berasal dari keluarga ternama seperti Tuan Mario itu. Kalau kamu tahu diri, kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan. Benar sekali. Valentino, tolong jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kalaupun kamu tidak merasa malu, keluarga kami yang malu dengan kehadiranmu. Slamet, Chloe, dan Hasan bergantian mengejek Valentino. Tadinya mereka masih bisa menahan diri dan mengabaikan Valentino, tapi sekarang keluarga laki ada di sini. Hal ini membuat kesombongan dalam diri mereka langsung muncul begitu saja. Bahkan mereka merasa kalau keluarga mereka adalah keluarga yang paling kaya dan paling terpandang di kota Neo. Hal ini membuat mereka semakin membenci Valentino. Mereka bahkan merasa bahwa Valentino tidak layak untuk berada di sini. Andreas dan Mario yang sedang berjalan menuju ke tempat perjamuan tiba-tiba menghentikan langkah kaki mereka. Karena mereka mendengar sebuah nama yang membuat mereka sangat terkejut. Mereka berdua langsung berbalik badan dan berjalan ke arah datangnya suara tersebut. Begitu melihat sosok pemuda yang sedang berdiri dengan tenang di sana, mata Mario langsung terbuka lebar. Setelah itu, Mario menarik ujung pakaian Andreas dengan panik. Ayah, pria itu adalah Valentino Wijaya. Dia adalah Tuan Valentino. Mata Andreas langsung menyusut dalam sekejap. Pada detik berikutnya, dia langsung berjalan ke arah Valentino sambil menggandeng Mario. Cukup! Jangan diteruskan lagi! Asal kalian tahu ya, Valentino lebih hebat dari kalian semua. Ucap Cindy sambil menggertakkan giginya. Hahaha, Cindy! Cindy! Kalau begitu coba kamu tanya pada Valentino, dari ratusan tamu yang hadir di sini, siapa saja yang dia kenal? Slamet langsung angkat bicara. Semua orang langsung menyeringai. Kalau ada orang yang dikenal oleh Valentino, mana mungkin Valentino hanya diam di sini dengan canggung seperti ini? Dari ratusan tamu yang hadir, tidak ada seorang pun yang menyapa Valentino. Valentino, kamu pikir kamu siapa? Apa kamu tidak malu berdiri di samping Lukman? Valentino, jawab pertanyaanku. Dari ratusan orang ini, siapa saja yang kamu kenal? Suara Slamet semakin lama menjadi semakin keras. Kali ini dia bahkan berteriak sambil menunjuk-nunjuk Valentino. Tidak ada, aku tidak mengenal siapa-siapa. Jawab Valentino dengan santai sambil menggosok ujung hidungnya. Saat ini, Valentino sudah melihat Andreas dan putranya yang sedang berjalan menuju ke arahnya. Bab 406, siapa yang tidak kenal dengan kamu? Di kota Neo, banyak orang yang tidak kenal dengan Valentino. Namun, bukan berarti semua orang tidak mengenalnya. Tidak perlu khawatir, di dunia ini siapa yang tidak kenal denganmu? Karena kamu tidak kenal dengan siapapun maka... Tapi aku kenal dengan Tuan Valentino. Sebelum Slamet selesai berbicara, dia tiba-tiba diinterupsi. Wush! Mereka yang awalnya sedang melihat Valentino jadi bahan ejekan, saat ini berbalik untuk melihat ke belakang. Siapa yang berbicara? Ketika menyadari bahwa ternyata Andreas yang berbicara, semua orang terperanjat. Valentino bilang dia tidak kenal dengan siapapun. Tapi nyatanya, Andreas baru saja berkata bahwa dia kenal dengan Tuan Valentino. Apakah Tuan Valentino yang dimaksud adalah Valentino Wijaya? Pada saat ini, tidak hanya Slamet yang tercengang. Bahkan Tuan Besar Lukman beserta anggota keluarga Cendana, ditambah lagi dengan ratusan tamu yang hadir, semuanya terbelalak. Andreas dan anaknya buru-buru menghampiri Valentino, kemudian membungkuk dan dengan hormat berkata, Senang bertemu dengan Tuan Valentino. Senang bertemu dengan Kak Valentino. Mario yang selalu arogan dan mendominasi di dalam keluarga laki, kali ini merendahkan diri dan dengan hormat menyapa Valentino. Semua yang ada di sana tercengang sampai-sampai tidak bisa mengatakan apapun. Keluarga laki bisa dibilang keluarga yang paling terpandang bila dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sana. Meskipun mereka sekarang berada di kediaman dan daerah kekuasaannya keluarga Cendana, tapi mereka semua sangat menghormati Andreas. Tuan Besar Lukman selalu duduk ketika menyapa tamu lain, tapi ketika melihat keluarga laki, dia seketika langsung berdiri.
Namun saat ini, orang yang memiliki status paling tinggi itu malah membungkuk di hadapan Valentino. Dia bahkan memanggil Valentino dengan sebutan Tuan. Tidak ada satupun dari mereka yang mengerti tentang apa yang sedang terjadi. Cindy seketika teringat, di acara reuni waktu itu, Mario memang sangat sopan terhadap Valentino. Hanya saja, penampilan Mario saat itu tidak terlalu terlihat jelas, sikapnya juga tampak normal. Cindy memang memiliki sedikit dugaan di dalam hatinya, tapi dugaannya itu belum terbukti. Sedangkan, sikap Mario sekarang ini menjawab dugaan di hatinya dengan sangat jelas. Pada saat Mario mempersilahkan Valentino duduk di posisi pertama, itu sebenarnya bukan tanpa sengaja, tapi karena dia sendiri tidak berani duduk di posisi pertama. Sedangkan hari ini, bukan hanya Mario saja yang memberi hormat kepada Valentino, bahkan ayahnya juga. Kalau begitu, status Valentino pasti sangat mengerikan. Ekspresi Nyonya Besar Amanda, Sinta, Chloe, Slamet, dan juga yang lainnya sangatlah beragam. Ini, Tuan Besar Lukman juga sedikit terbata-bata, tidak tahu harus bagaimana. Kalian juga datang ke sini? Tanya Valentino dengan santai. Tentu saja. Saya tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini. Kalau saya tahu Anda juga pergi ke sini, saya pasti akan jadi orang pertama yang datang. Andrea sama sekali tidak peduli terhadap pandangan orang lain. Dia tetap berbicara dengan hormat kepada Valentino. Dengan ekspresi yang acuh tak acuh, Valentino melambaikan tangannya tanpa bersuara. Melihat Andreas begitu menghormati Valentino, banyak sekali dari mereka yang terkejut. Baru saja mereka mengolok-olok Valentino karena dia tidak kenal dengan siapapun. Namun sekarang, bagaimana mungkin mereka masih berani mengolok-olok dia? Valentino memang tidak mengenal yang lain, tapi dia kenal dengan Andreas. Ini sudah lebih dari cukup. Kenal dengan Andreas jauh lebih penting dibanding kenal dengan ratusan orang lainnya. Karena sama halnya dengan mengenal ratusan menteri, tidak sebanding dengan kenal seorang raja. Grup laki memang tidak bisa disebut sebagai dinasti, tapi grup laki merupakan penguasa di kota Nio. Direktur Andreas, apakah kamu berteman dengan Tuan Valentino? Lukman benar-benar sangat penasaran. Teman? Tentu saja bukan. Mendengar pertanyaannya, Andreas sangat terkejut dan segera menjawab. Bukan teman? Lukman sedikit terperanjat. Aku sama sekali tidak pantas disebut teman Tuan Valentino. Aku ini hanya bawahan Tuan Valentino. Ekspresi Andreas sangat serius. Dia juga berbicara dengan sangat tegas. Sesti? Mendengar perkataan Andreas, semua orang yang hadir tersentak. Perusahaan seperti grup laki memiliki dana dan sumber daya manusia yang sangat berlimpah. Namun, di hadapan seorang pemuda seperti Valentino, sang penguasa grup laki berkata bahwa dia sama sekali tidak layak disebut teman Valentino. Andreas bahkan berkata bahwa dia hanya bawahan Valentino saja. Hal ini tentu saja lebih mengejutkan daripada sikap Andreas yang penuh hormat terhadap Valentino. Mereka terus-menerus dibuat terkejut, bagaikan ombak yang tiada hentinya menghantam pesisir pantai. Akan tetapi, perkataan Andreas selanjutnya membuat hati keluarga Cendana membeku. Aku awalnya mengira hubungan Tuan Valentino dengan keluarga Cendana cukup baik, jadi keluarga lakiku juga mau lebih dekat dengan keluarga Cendana, atau bahkan bisa bekerja sama. Tapi, aku barusan melihat ada beberapa orang dari keluarga Cendana yang memperlakukan Tuan Valentino dengan tidak sopan. Kata Andreas datar sambil meletakkan kedua tangan di belakang. Andreas sangat menghormati Valentino. Selain dia, tidak ada lagi orang yang Andreas hormati. Selain Valentino, Andreas memang sedikit menghormati Lukman, tapi terhadap yang lainnya, Andreas sama sekali tidak peduli. Pada saat ini, Chloe dan Hasan sangat terkejut. Ini. Kalau hanya karena perkataan Slamet membuat keluarga Cendana jadi kehilangan hubungan dengan keluarga laki, maka ini merupakan pukulan yang sangat berat. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka mereka harus menanggung masalah ini. Lukman juga tidak akan mau bertemu dengan mereka lagi. Tuan Valentino, saya tahu kamu sangat rendah hati, jadi tidak terlalu berniat menjelaskan masalah ini kepada orang lain. Tapi, di sini banyak orang bodoh. Kalau Anda tidak menjelaskan kepada mereka, mereka mungkin akan bersikap sok. Karena mereka tidak menyambut Anda dengan baik, bagaimana kalau kita pergi saja dari sini? Anda bisa pergi kemanapun yang Anda mau, baik itu ke hotel-hotel yang ada di kota Neo, maupun tempat kediamanku. Andreas mempersilakan Valentino dengan hormat, dia juga berkata dengan tulus. Direktur Andreas, Tuan Valentino, jangan terburu-buru. Tuan Besar Lukman segera menghalangi mereka. Tuan Besar Lukman, aku cukup menghormatimu, tapi aku hanya bawahan Tuan Valentino. Teman Tuan Valentino berarti temanku juga. Sedangkan musuh Tuan Valentino berarti musuhku juga. Keluarga Cendana benar-benar sudah membuatku kecewa.
kata Andreas dengan datar. Hasan menjadi sangat gugup. Dia berjalan ke arah Slamet dan memakinya. Kamu sudah merendahkan orang lain, tapi masih diam saja? Cepat minta maaf. Ayah, aku... Slamet menggertakkan giginya. Dia sama sekali tidak rela untuk minta maaf. Apalagi di matanya, Valentino hanya alat saja. Namun, dalam sekejap, Valentino menjadi orang yang paling dihormati. Siapapun tidak ada yang bisa menerima kenyataan ini. Omong kosong apa lagi? Seluruh keluarga Cendana yang baru saja merendahkan Tuan Valentino harus berdiri dan meminta maaf. Ayah Cindy saat ini juga ikut berdiri. Seluruh keluarga Cendana, termasuk Chloe, saat ini menundukkan kepala tanpa berbicara sedikit pun. Dengan ekspresi serius, Lukman berkata sambil melambaikan tangannya. Bagus. Sekalinya Tuan Besar Lukman berbicara, tidak ada yang berani melawan. Mereka bersama-sama mendatangi Valentino. Maaf, Tuan Valentino. Chloe, Slamet, dan bahkan Hasan dengan hormat meminta maaf kepada Valentino. Kurang keras, kata Andreas dengan ekspresi yang dingin. Bab 407, kedatangan keluarga Kusuma. Maafkan kami, Tuan Valentino. Kata semua orang meminta maaf sekali lagi. Valentino balas mengibas-kibaskan tangannya, dia sama sekali tidak mempermasalahkan hal ini. Tuan Valentino, Direktur Andreas, apa sikap ini sudah cukup memuaskan bagi kalian? Tanya Tuan Besar Lukman. Karena Valentino tidak mengatakan apa-apa, Andreas juga ikut mengibas-kibaskan tangannya. Dia memang menghormati Tuan Besar Lukman, tapi tentu saja dia akan memihak Valentino tanpa ragu jika harus memilih di antara Valentino dan Tuan Besar Lukman. Tuan Valentino, kita mau lanjut menghadiri perjamuannya atau mau duduk-duduk di tempat lain? Tanya Andreas. Valentino berpikir sejenak dan menjawab. Kita pergi saja kalau begitu, aku masih ada urusan. Saat ini, Valentino merasa dia tidak perlu tetap berada di tempat ini karena dia sudah membantu Cindy dan mulut semua anggota keluarga Cendana juga sudah dibungkam. Lagi pula, dia merasa percuma saja jika harus tetap tinggal karena dia tidak mengenal siapa-siapa. Andreas segera mematuhi Valentino. Baiklah, kalau begitu. Tuan Besar Lukman, kami permisi dulu untuk hari ini. Kami akan datang lagi kapan-kapan. Tuan Besar Lukman menghela napas panjang dan mau tidak mau mengangguk. Dia sebenarnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan grup laki. Oleh sebab itu, adalah sebuah kebohongan jika Lukman mengatakan bahwa dia tidak merasa marah dengan situasi yang malah menjadi seperti ini. Andreas dan Valentino mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Besar Lukman dan berjalan keluar bersama. Seluruh anggota keluarga Cendana dan semua tamu yang hadir bangkit berdiri menatap kepergian Valentino. Mulai sekarang, nama Valentino Wijaya mungkin akan diperbincangkan oleh banyak orang di kota Nio. Bagaimanapun juga, semua tamu yang hadir di tempat itu bukanlah orang sembarangan. Mereka semua adalah orang-orang berkuasa di kota Nio. Mulai sekarang, mereka harus berbicara dan bersikap dengan hati-hati setiap kali mereka bertemu Valentino. Tuan Besar Lukman terdiam sesaat, lalu mengedipkan matanya ke arah Cindy. Cindy yang merasa sedikit tidak berdaya pun hanya bisa berjalan menghampiri Valentino dan menarik lengannya sambil berkata, Biar kuantar, ya, Valentino. Valentino tidak menolak dan mengangguk singkat. Dia sebenarnya ingin mendorong tangan Cindy menjauh, tapi dia tidak bisa melakukannya dengan begitu terang-terangan karena pandangan seluruh anggota keluarga Cendana sedang tertuju padanya. Mario sedikit terkejut melihat kedekatan antara Valentino dan Cindy. Bagaimanapun juga, dia tahu bahwa Valentino sudah memiliki istri. Akan tetapi, sudah pasti dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia sama sekali tidak berhak tahu apapun yang mau Valentino lakukan. Keluarga Kusuma dari kota Neo datang untuk mengunjungi keluarga Cendana. Tepat pada saat itu, suara pelayan rumah yang nyaring kembali terdengar dari luar rumah. Suut! Valentino tertegun sesaat dan langsung menoleh menatap Cindy. Cindy juga ikut tertegun. Rasanya otaknya mendadak berhenti berpikir. Bahkan Lukman sendiri juga sedikit terkejut begitu mendengarnya dan dia menoleh menatap Hasan. Bukankah kita sudah memutuskan hampir semua komunikasi kita dengan keluarga Kusuma setelah kematian Tuan Besar keluarga Kusuma? Ayah, Bobby sudah turun dari jabatannya sebagai pemimpin grup Kusuma. Cucu perempuan Tuan Besar keluarga Kusuma, Angel Kusuma, mengambil alih kepemimpinan Bobby dan mereka baru saja menandatangani kontrak kerjasama yang baru dengan kita kemarin. Jawab Hasan segera menjelaskan. Oh, begitu. Kalau begitu, ayo ikut aku untuk menyambut mereka.
Aguk Lukman. Bagaimanapun juga, tetap saja mereka harus menghargai citra keluarga Kusuma. Saat ini, rasa panik dan gugup melanda hati Valentino. Dia berdoa semoga yang datang bukanlah Anggil atau masalah ini masih akan dibahas. Akan tetapi, terkadang apa yang membuat kita semakin takut justru malah akan terjadi. Detik berikutnya, Angel yang bertubuh tinggi semampai pun berjalan memasuki gerbang kediaman keluarga Cendana. Seorang sekretaris berjalan mengikutinya. Dia terlihat sangat anggun dengan setelan jas warna hitamnya. Wajah Angel juga nampak semakin memesona dengan polesan riasannya yang natural. Mohon maaf aku terlambat, Tuan Besar Lukman. Jalanannya cukup padat. Kata Angel tanpa basa-basi sambil menyunggingkan seulas senyum yang datar, lalu segera berjalan memasuki kediaman keluarga Cendana. Akan tetapi, tiba-tiba Angel berhenti tersenyum. Matanya bertatapan dengan Valentino yang hendak berjalan keluar dari kediaman keluarga Cendana. Kepala Valentino sontak terasa seperti berdengung dan jantungnya berdebar begitu kencang. Rasanya dia seperti terpergok sedang bertemu wanita lain di luar sana. Mario juga membelalakan matanya. Dia hendak menggunakan tubuhnya untuk menutupi sosok Valentino, tapi terlambat. Cindy bahkan lebih tercengang lagi. Dia buru-buru menarik tangannya dan menundukkan kepala dengan wajah yang memerah malu. Suasana pun menjadi hening. Angel menatap Valentino dengan sorot ragu, kaget, bingung, amarah, serta rasa kecewa yang mendalam dan saling bercampur aduk. Hati Valentino terasa sangat sakit saat melihat tatapan Angel kepadanya. Dia segera melangkah menghampiri untuk menjelaskan. Tepat pada saat itu, Lukman juga berjalan menghampiri Angel sambil tersenyum dan bertanya. Angel, ya. Bagaimana kesehatan Nyonya Besar Kusuma akhir-akhir ini? Angel menatap lurus ke arah Valentino, lalu ke arah Cindy yang ada di sebelah pria itu, dan akhirnya menoleh memandang Tuan Besar Lukman. Terima kasih untuk perhatianmu, Tuan Besar Lukman. Nenekku sangat sehat. Dia bahkan memberitahuku untuk datang hari ini dan menyapa Anda. Angel menelan dengan paksa rasa tidak senang dalam hatinya dan menyunggingkan seulas senyum untuk menjawab pertanyaan Tuan Besar Lukman. Bagaimanapun juga, kali ini dia datang sebagai CEO grup Kusuma dan bukan sebagai istri Valentino. Mana mungkin dia bisa bersikap tidak sopan di hadapan Tuan Besar Lukman. Oleh sebab itu, Angel hanya bisa menahan emosinya. Meskipun berbagai macam pikiran memenuhi benaknya, Mary ternyata tidak berbohong. Valentino benar-benar keluar dengan seorang gadis dan itu adalah Cindy. Pantas saja Angel merasa ada yang aneh dengan cara Cindy menatap Valentino saat mereka berada di Villa Gunung Suara Hujan hari itu. Ketika Angel menginterogasi Valentino setelahnya, pria itu bersumpah kepadanya. Namun, apakah situasi sekarang ini adalah apa yang Valentino jamin? Bagus sekali. Syukurlah, kata Lukman sambil tertawa. Angel berhenti menatap Valentino dan memberikan hadiahnya kepada Tuan Besar Lukman sambil tersenyum. Tuan Besar Lukman, aku sangat sibuk karena akhir-akhir ini harus mengambil alih urusan keluarga Kusuma. Aku tidak akan mengganggumu lagi hari ini dan akan mengunjungimu lagi kapan-kapan. Lukman tertegun sesaat lalu mengibas-kibaskan tangannya dan berkata, Tidak masalah, aku sudah sangat senang kamu datang. Angel balas mengangguk sambil tersenyum, kemudian berbalik badan dan mengajak sekretarisnya pergi. Semua situasi yang sangat mendadak ini membuat semua orang menutupi wajah mereka, kecuali beberapa orang yang mengenal Valentino. Kenapa rasanya pesta hari ini begitu tidak wajar karena kehadiran seorang Valentino? Valentino juga ikut berjalan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Cindy mengambil 2 langkah maju untuk menyusul Valentino, lalu menghentikan pria itu dan menundukkan kepalanya. Valentino, kamu harus menjelaskan kepadanya dengan sebaik mungkin. Dia merasa sangat bingung sampai-sampai tidak tahu harus berbuat apa. Andreas dan Mario juga bergegas mengikuti Valentino meninggalkan kediaman keluarga Cendana. Di luar rumah keluarga Cendana. Setelah berjalan keluar dari rumah keluarga Cendana, Angel berjalan cepat-cepat menuju mobilnya sampai-sampai sekretaris di belakangnya tidak bisa menyusul. Angel tidak mengatakan apa-apa, tapi ekspresinya terlihat sangat dingin dan itu membuat si sekretaris menjadi takut. Valentino akhirnya berhasil mengejar Angel. Dia menarik lengan istrinya. Angel, tolong dengarkan penjelasanku. Andreas dan putranya berdiri tidak jauh dari sana, tapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka juga tidak mau membuat masalah semakin runyam. Angel menoleh menatap Valentino dengan wajah tanpa ekspresi. Penjelasan apa? Memangnya masih perlu dijelaskan? Melihat ekspresi Angel yang seperti ini membuat lidah Valentino mendadak menjadi keluh.
Tidak masalah jika Angel meluapkan emosinya terkait hal ini, tapi ekspresinya yang tetap datar justru membuat Valentino merasa lebih gelisah. Dia sangat mengenal karakter Angel. Semakin tidak ada ekspresi di wajahnya, berarti semakin marah pula Angel. Valentino menggaruk kepalanya dan terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Masalahnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Bab 408, dia adalah seluruh duniaku." Memangnya apa yang kupikirkan? Memangnya tindakanmu itu seperti apa? Angel menepis cengkraman Valentino pada lengannya dan menatap pria itu dengan sorot datar. Valentino menggertakkan giginya. Dia sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun juga, Angel sudah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tidak tahu harus bilang apa. Kalau begitu, tidak usah bilang apa-apa. Sahut Angel dengan nada yang dingin. Dia membuka pintu mobil dan masuk ke dalam. "Aku datang karena Cindy meminta bantuanku," kata Valentino sambil buru-buru memukul jendela mobil. "Oh, bukankah kamu bilang kamu ada urusan dengan Danu?" Sahut Angel sambil melirik Valentino. Valentino terdiam sesaat, lalu buru-buru menjelaskan. "Aku ingin mengatakan yang sebenarnya kepadamu, tapi aku takut kamu salah paham." "Sudah, tidak usah bicara lagi. Aku pergi dulu, masih ada urusan di kantor. Evan, jalankan mobilnya." Perintah Angel dengan nada datar, lalu menutup jendela mobil. Sekretaris itu tidak berani membantah. Dia menatap Valentino dengan sorot meminta maaf dan segera melajukan mobil pergi dari sana. Valentino hanya bisa berdiri diam di sana, hatinya terasa sakit. Hubungannya dengan Angel baru saja membaik, tapi kesalahpahaman seperti ini sudah terjadi lagi. Tidak jadi masalah jika memang Valentino berniat melakukannya, tapi kenyataannya Valentino sama sekali tidak bermaksud memperlakukan Angel seperti ini. "Kak Valentino, kamu tidak mengejarnya?" tanya Mario sambil menghampiri Valentino. Valentino menggeleng pelan. Meskipun dia mengejar Angel, tetap saja dia tidak tahu harus memberi penjelasan yang seperti apa. Sebaiknya mereka berdua menenangkan diri terlebih dahulu. Dia sangat memahami kepribadian Angel. Istrinya itu pasti saat ini tidak sudi mendengarkan penjelasan apapun dari Valentino. "Kak Valentino, sebenarnya kamu tidak perlu khawatir dengan masalah ini. Tinggal bicarakan saja baik-baik bersama Kak Ipar. Wajar saja bagi seorang pria untuk memiliki 3 atau 4 wanita. Ayahku saja di luar sana memiliki 3 orang wanita simpanan." Hibur Mario. Wajah Andreas sontak memerah malu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. "Tidak, kalian tidak mengerti apa arti Angel bagiku," sahut Valentino sambil menghela napas. Bagi keluarga besar seperti keluarga Wijaya di kota Kamer, satu pria memiliki 3-4 istri itu adalah sesuatu yang lumrah. Jika bukan karena hal itu, mana mungkin antar anggota keluarga akan berselisih dan bertengkar begitu hebat demi memperebutkan harta keluarga. Akan tetapi, Angel berbeda. Bagi Valentino, Angel adalah seluruh dunianya. Mario mengantarkan Valentino pulang. Begitu Valentino masuk ke dalam rumah, Mary langsung menyambutnya. "Valentino, untuk apa kamu pergi keluar hari ini?" Mary sengaja bertanya. "Ada urusan dengan temanku," jawab Valentino sambil mengusap-usap hidungnya. Mary terdiam sesaat, lalu berkata, "Sekarang aku tidak ingin terlalu banyak ikut campur dalam urusan kalian karena kamu sekarang sudah hebat dan punya uang. Tapi sebaiknya kamu ingat baik-baik bagaimana Angel memperlakukanmu selama 3 tahun ini. Selama 3 tahun ini, Angel sudah berulang kali membelamu meski dia juga tidak mau mengungkitnya. Kalau bukan karena dia yang menghentikanku, sudah sedari dulu aku meminta kalian untuk bercerai. Angel memang keras kepala dan tidak pandai mengekspresikan perasaannya. Tapi kamu harus mengerti bahwa mungkinkah dia bertahan bersamamu sampai detik ini kalau bukan karena dia menyayangimu. Aku akan jadi orang pertama yang tidak sudi memaafkanmu kalau kamu sampai menyakitinya," kata Mary dengan raut wajah yang dingin. "Aku tahu," jawab Valentino sambil mengangguk. Perkataan Mary sangat menusuk hati Valentino dan dia merasa semakin malu. Valentino diam di dalam kamarnya selama seharian penuh. Dia sama sekali tidak berniat melakukan apa-apa. Bahkan saat Danu menelponnya untuk melaporkan tentang rencana Meteor, Valentino juga tidak mau repot-repot mendengarkannya. Benaknya sibuk memikirkan penjelasan seperti apa yang sebaiknya dia berikan kepada Angel. Bagaimanapun juga, akan ada jarak yang tercipta di antara mereka berdua dan hubungan mereka juga bisa retak jika Valentino tidak bisa meluruskan kesalahpahaman ini dengan baik. Meskipun Valentino yang dulu itu tidak berguna,
setidaknya dia memperlakukan Angel dengan tulus dan tidak pernah berpaling hati. Oleh sebab itu, Angel pun tetap setia kepadanya. Akan tetapi, sekarang Angel sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Valentino bersikap mesra dengan gadis lain dan bahkan berbohong demi Cindy. Apa yang akan dia pikirkan? Apa yang akan dia perbuat? Awalnya, Valentino ingin pergi ke gedung grup Kusuma dan menjelaskannya secara pribadi kepada Angel. Akan tetapi, dia merasa tidak pantas menjelaskan hal yang bersifat pribadi seperti ini di perusahaan. Permasalahan yang paling penting, sekarang Valentino tidak tahu harus berbuat apa. Dia menatap ponsel yang ada di sebelahnya dan memutuskan untuk menelpon Hendrik. Halo, Tuan Muda Valentino? Ada apa? Nomor pribadi Hendrik hanya terbuka untuk ditelepon setiap saat oleh Valentino. Bagaimana kabar perusahaan akhir-akhir ini? Apa ada yang Marco lakukan? Tanya Valentino dengan santai. Hendrik terdiam sesaat begitu mendengarnya dan menghela napas. Tuan Muda Valentino, Maple Rain Real Estate yang sekarang tidaklah sama dengan yang dulu. Cara yang Marco ambil sangat menentukan situasi. Setengah dari jajaran direksi perusahaan sudah berada di pihaknya berkat bujuk rayu dan pemaksaannya. Hanya orang-orang kita saja yang masih menolak dan tetap pada pendirian mereka. Valentino sontak mengernyit. Pasti Marco berbuat seperti itu karena mendapat perintah dari keluarga Wijaya di kota Kamer. Kalau tidak, dia tidak mungkin memiliki nyali sebesar itu. Sepertinya, satu-satunya alasan kenapa keluarga Wijaya meminta Valentino untuk kembali adalah karena dia merupakan penerus langsung. Akan tetapi, ada juga dari mereka yang tidak ingin Valentino kembali dan menjadi kepala keluarga. Mustahil bagi semua anggota keluarga Wijaya untuk memiliki pemikiran yang sama karena bagaimanapun juga. Ada anggota dari keluarga utama dan ada pula yang dari keluarga cabang. Bukan hal yang mudah bagi Valentino untuk kembali dan menjadi kepala keluarga. Untungnya, Valentino sudah mempersiapkan diri. Saat Maple Rain Real Estate baru mulai menanamkan akarnya di kota Neo, Valentino menggunakan Maple Rain Real Estate untuk mempersiapkan rencana meteor. Jika Valentino hanya mengandalkan Maple Rain Real Estate sebagai satu-satunya kekuatannya untuk memutarbalikkan situasi, dia pasti akan kehabisan uang dan sumber daya begitu Marco berhasil mengambil alih perusahaan. Akan tetapi, Valentino yang sekarang sama sekali tidak bisa diremehkan. Selain memiliki rencana meteor, dia juga berhasil mengakuisisi grup Kingston dan bisnis keluarga milik Allen. Tanpa bantuan Maple Rain Real Estate, Valentino yang sekarang sudah tidak seperti yang dulu. Beberapa orang di keluarga Wijaya berpikir bahwa mereka bisa mengendalikan hidup Valentino selama bisa menguasai Maple Rain Real Estate. Mereka naif sekali. Begitu saatnya tiba, rencana meteor pasti akan menjadi sebuah kejutan bagi mereka. Baiklah, biarkan saja dia seenaknya untuk sekarang. Jawab Valentino acuh tak acuh. Baiklah, Tuan Muda Valentino. Tapi apa sebenarnya tujuanmu menelpon? Tanya Hendrik. Valentino berdeham pelan sejenak, lalu bertanya. Pak Hendrik, kalau misalnya ada kesalahpahaman yang terjadi di antaramu dan seorang gadis, dengan cara apa kamu akan meluruskannya? Hendrik tertegun sesaat begitu mendengarnya. Dia tidak menyangka Valentino akan bertanya seperti ini dan akhirnya bertanya balik. Tuan Muda Valentino, ini tentangmu dan Nona Angel. Ya, ada sedikit masalah dan dia jadi marah. Jawab Valentino sambil mengangguk. Bagaimana kalau Anda mengajak Nona Angel ke Hotel Paradise? Biar aku yang menyiapkannya dari sini dan memberi sebuah kejutan istimewa untuk Nona Angel? Usul Hendrik. Tidak bisa, sekarang dia sama sekali tidak mau bicara denganku. Jawab Valentino sambil menghela napas pelan. Hendrik kembali berpikir untuk sejenak, lalu bertanya dengan nada serius. Tuan Muda Valentino, ada satu hal yang tidak saya mengerti. Katakanlah Pak Hendrik. Sahut Valentino. Anda adalah putra dari keluarga Wijaya di kota Kamer. Jika Anda mengungkapkan identitas ini, bukankah kota Neo akan menjadi di bawah kepemimpinan Anda? Walaupun keluarga Anda tidak mengizinkan Anda untuk mengungkapkannya, Anda tetap bisa menjelaskannya secara tidak terang-terangan. Selama identitas Anda terungkap, jangankan keluarga Kusuma, bahkan setiap kekuatan di kota Neo pasti akan menghormati Anda. Dengan begini, Anda tidak perlu susah payah dan menjalin hubungan dengan mereka secara pelan-pelan. Aku sedikit tidak mengerti. Hendrik menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan pertanyaan yang sudah sejak lama ada di dalam benaknya. Valentino tersenyum santai dan menyesap tehnya. Pak Hendrik, pikiranmu terlalu naif. Baiklah, biar ku jelaskan alasannya kepadamu. Bab 409. Kalau dia berani menghentikanku, aku akan membuatnya mati. Tuan Muda Valentino, aku akan mendengarkanmu.
Hendrik duduk tegak. Valentino meletakkan cangkir tehnya sebelum berkata, "Aku mengerti apa yang dikatakan Pak Hendrik. Kalau aku mengungkapkan identitasku sebagai penerus sah dari keluarga Wijaya Kota Kamer, maka tidak akan ada yang bisa menghalangiku di kota Nio ini. Tidak peduli keluarga laki, keluarga Cendana, keluarga Brianto, bahkan keluarga Angel pun akan menghormatiku dan tidak berani bertindak sembrono di hadapanku. Namun, kamu harus paham, kalau aku benar-benar melakukan ini, siapa yang dihargai mereka dan siapa yang dihormati oleh mereka?" Tanya Valentino dengan tenang. "Ini?" Hendrik pun tidak bisa berkata-kata. "Karena aku adalah keturunan keluarga Wijaya Kota Kamer, jadi mereka menghargai dan menghormatiku. Namun faktanya, orang yang mereka hormati hanyalah keluarga Wijaya Kota Kamer saja, bukanlah aku, Valentino. Yang mereka hormati adalah identitas sebagai keturunan keluarga Wijaya ini, bukan diriku sendiri. Apa Pak Hendrik mengerti maksudku?" Jelas Valentino dengan suara lembut. Hendrik pun tercengang sejenak setelah mendengarkannya. Hatinya tiba-tiba tercerahkan. Ternyata begitu. Ternyata inilah pikiran Valentino yang sebenarnya. 10 tahun yang lalu menghormati anak dengan melihat siapa ayahnya. 10 tahun kemudian menghormati ayah dengan melihat siapa anaknya. Ucapan ini bukanlah omong kosong belaka. Kalau Valentino mengungkapkan identitas keturunan keluarga Wijayanya, tentu saja semua kekuatan di kota Neo akan menghormati Valentino. Akan tetapi, sebenarnya yang mereka hormati hanyalah keluarga Wijaya Kota Kamer saja. Coba Pak Hendrik pikirkan, kalau mereka menghormatiku karena keluarga Wijaya, jika suatu saat aku ingin mereka menyerang keluarga Wijaya, apa mereka akan melakukannya? Apa mereka berani melakukannya? Ucapan Valentino ini langsung menyadarkan orang yang mendengarnya. Hendrik pun menjawab dengan pasti. "Pasti tidak berani." "Benar. Jadi, saat ini aku mengembangkan kekuatanku sendiri. Walau sedikit sudah dan lambat, jika aku berhasil, maka mereka akan menghormati diriku, Valentino, bukan lagi keluarga Wijaya Kota Kamer." Mendengar penjelasan Valentino, Hendrik langsung memahami mengapa Valentino membangun kekuatan dengan susah payah. Ada banyak emosi yang bercampur di dalam hati Hendrik. Meskipun Valentino masih muda, dia sudah dapat melihat semua keadaan dengan sangat teliti. Hal ini benar-benar menakjubkan. "Tuan Muda Valentino, aku mengerti. Aku akan melakukan segalanya untuk Tuan Muda Valentino." Hendrik berkata dengan serius untuk menunjukkan kesetiaannya. Valentino mengangguk kepalanya pelan, lalu berkata, "Suruhlah Hotel Paradise untuk bersiap-siap, malam ini aku akan membawa Angel pergi ke sana. Pastikan harus disiapkan dengan cermat. Angel menyukai tempat ini, maka malam ini aku akan memberikan Hotel Paradise kepadanya." Hendrik segera menganggukkan kepala, lalu menutup teleponnya dan pergi menjalankan perintah. Setelah menutup telepon, Valentino juga mulai bersiap-siap. Dia berencana setelah Angel pulang kerja, dia akan membawa Angel ke Hotel Paradise dan memberikannya sebuah kejutan. Waktu pun berlalu. Ketika tiba waktunya Angel pulang kerja, Valentino merasa gugup tanpa alasan. Akan tetapi, setelah Valentino menunggu beberapa saat, Angel tetap masih belum kembali. "Valentino, kenapa Angel masih belum kembali? Apa kamu tidak pergi menjemputnya?" Mary sedikit mengerutkan alisnya. "Aku akan pergi melihatnya sekarang," jawab Valentino setelah berpikir sejenak. Meskipun Angel menyetir mobil milik Valentino, motor listrik yang menemani Valentino selama 3 tahun masih tetap ada. Valentino membawa motor listrik, kecepatannya tentu saja tidak bisa ditandingi dengan mobil. Jadi, saat Valentino sampai di grup Kusuma, langit pun sudah mulai gelap. Malam hari tiba perlahan, kegelapan juga perlahan menyelimuti langit kota Neo. Lampu terang yang indah baru saja menyala, malam pun tiba. Saat Valentino sampai di perusahaan keluarga Kusuma, dia melihat mobil yang dibawa Angel kemari masih terparkir diam di parkiran. Tampaknya, hari ini Angel sedang lembur. Valentino memarkir motor listriknya dan berjalan menuju perusahaan. Melihat Valentino datang dengan motor listrik, banyak orang dari perusahaan keluarga Kusuma pun sedikit terkejut. Tetapi kali ini, mereka tidak berani mengejeknya. Lagi pula, mereka sudah melihat kemampuan yang telah ditunjukkan Valentino sekarang. Terlebih lagi, Valentino juga merupakan atasan mereka. "Presidir Valentino," sapa karyawan yang bertugas. Valentino bertanya dengan seorang wanita cantik di meja resepsionis. "Di mana Angel? Apa dia sedang bekerja di lantai atas?" "Tidak, Presidir. Hari ini Bu Direktur Angel pulang kerja sangat awal. Sekitar pukul 5, dia mengganti pakaiannya dan pergi," lapor wanita cantik di meja resepsionis setelah berpikir sejenak.
Valentino tercengang ketika mendengar ini. Dia pun bertanya dengan mengernyitkan keningnya. Kalau begitu, mengapa mobilnya masih ada di sini? Bu Direktur Angel tidak menyetir mobil. Dia bilang ada urusan yang harus dibereskan. Jelas wanita cantik itu. Valentino semakin mengernyit dan bertanya lagi. Dengan siapa? Hanya Bu Direktur Angel sendirian, dia naik taksi dan pergi. Kami juga tidak berani bertanya ketika melihat Bu Direktur Angel dalam suasana hati yang buruk. Wanita cantik di meja resepsionis itu menjawab dengan hati-hati. Valentino mengangguk, lalu berbalik dan bergegas keluar. Dia berjalan sambil mengeluarkan ponsel untuk menelpon Angel. Akan tetapi, setelah Valentino menelponnya beberapa kali, semua panggilannya terdengar suara peringatan akan nomor yang dituju sedang tidak aktif. Hati Valentino pun menegang. Bagaimanapun juga, Angel sudah pernah diculik sebelumnya. Valentino pun sangat khawatir saat ini. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. Suara yang terdengar dari ponsel membuat Valentino sangat gelisah. Angel sendirian naik taksi dan pergi. Dia juga menonaktifkan ponselnya. Tampaknya, tebakan dirinya benar. Walau Angel tidak menunjukkannya di permukaan, dia sebenarnya sangat marah di dalam hatinya. Valentino kembali ke tempat mobil listrik dengan cepat. Saat membawa motor listrik, dia pun menelpon ke Mary. Bu, apa Angel sudah kembali ke rumah? Dia tidak ada di perusahaan. Valentino bertanya dengan mengerutkan alisnya, berpikir apakah Angel sudah kembali ke rumah atau belum. Tidak! Mary segera menjawab lalu berteriak. Valentino, Gel pasti marah. Sudah kubilang, tidak ada gadis yang bisa membagi suaminya dengan gadis lain. Hal ini pasti kesalahanmu. Lebih baik kamu cepat mencari Gel dan menjelaskannya. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Nada bicara Mary sangat panik. Lagi pula, sudah pernah ada pelajaran dari masalah Jenny, sehingga Mary pun takut hal ini akan terjadi pada Angel. Valentino mengernyit kuat, lalu mengangguk dan berkata, Aku tahu. Apa gunanya kamu tahu? Cepat temukan dia, aku bilang padamu. Sebelum Mary selesai berbicara, Valentino sudah menutup telepon dengan sedikit kesal, lalu menelpon ke Hendrik. Pak Hendrik, kamu sana. Apakah bisa memanggil orang? Valentino tahu sekarang Hendrik dikontrol oleh Marco, sehingga banyak hal tidak bisa dilakukan dengan lancar. Tuan muda Valentino, Marco sudah tahu dengan hal Kasman pergi menjemput Anda beberapa waktu yang lalu. Sekarang Marco sudah mengatur suatu jabatan di perusahaan untuk Kasman. Hendrik menghela napas panjang. Hal ini terdengar seperti Marco mencarikan suatu pekerjaan untuk Kasman. Sebenarnya, Marco hanya ingin menempatkan semua orang di sisi Hendrik di bawah pengontrolan dan pengawasannya. Setiap orang Hendrik dan Valentino muncul, maka Marco akan mengaturnya. Ini membuat mereka merasa sangat tak berdaya. Aku tidak memedulikan pemikiran Marco. Sekarang aku hanya ingin mencari orang untuk membantuku menemukan Angel. Jika dia berani menghentikanku, maka aku akan membuatnya mati. Nada bicara Valentino tenang, namun terdapat tatapan dingin pada sorot matanya. Hendrik pun tidak berani ragu saat mendengar ucapan ini. Dia tahu Angel sangat penting bagi Valentino. Jangan khawatir, Tuan Valentino. Aku akan segera mengatur orang untuk mencari Nona Angel. Hendrik mengangguk-angguk kepalanya. Valentino menutup teleponnya dan pergi dengan membawa motor listrik. Keputusan Valentino dengan menggunakan kekuatan Maple Rain Real Estate untuk mencari Angel ini sebenarnya termasuk keputusan yang kurang bijaksana. Valentino masih memiliki ide lain di dalam hatinya. Ide ini melibatkan banyak hal. Akan tetapi begitu diterapkan, pasti akan bisa membuat Angel mengerti niatnya. Bab 410. Bab 410, berani sekali kamu. Di sisi lain, setelah Hendrik menutup teleponnya, dia langsung melewati Marco dan mulai mengatur orang-orang untuk pergi mencari Angel. Sementara Marco yang sedang berkuasa di Maple Rain Real Estate tentu saja langsung mendapatkan informasi ini. Marco langsung datang ke ruang kantor Hendrik, lalu duduk dan bertanya. Direktur Hendrik, apa yang kamu lakukan sekarang? Ada perintah dari Tuan Muda Valentino untuk mencari Nona Angel di seluruh kota. Jawab Hendrik singkat. Apa kamu sudah berunding denganku tentang hal ini? Marco sedikit mengerutkan alisnya. Apakah perintah dari Tuan Muda Valentino perlu dirundingkan denganmu? Tanya Hendrik datar. Marco pun tercengang sejenak ketika mendengar kata-kata ini. Matanya pun berkedip beberapa kali, lalu menjawab. Perintah dari Tuan Muda Valentino tentu saja tidak perlu dirundingkan denganku. Namun,
Menggunakan banyak orang hanya untuk menemukan seseorang yang tidak penting, kamu harus mendiskusikan hal ini denganku, kan? Marco menatap Hendrik. Orang yang tidak penting? Nona Angel adalah istrinya Tuan Muda Valentino, jadi beliau merupakan nyonya muda keluarga Wijaya. Kamu, Marco, mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak penting. Berani sekali kamu, Marco. Hendrik mendengus, nada bicaranya pun sedikit tidak puas. Hehe, Hendrik, aku merasa kamu itu tidak bisa melihat kondisi saat ini dengan jelas. Keluarga Kusuma dari kota Neo ini hanyalah keluarga berkelas menengah. Apakah mereka bisa menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga Wijaya dari kota Kamer? Apakah keluarga Kusuma memiliki kualifikasi itu? Apa si Angel itu memenuhi syarat untuk menjadi nyonya muda keluarga Wijaya? Apa dia layak? Marco berkata dengan nada bicara menghina. Layak atau tidak bukanlah urusanmu. Mahar senilai puluhan miliaran itu dari keluarga Wijaya tidak ada hubungannya denganmu. Jawab Hendrik dengan nada kaku. Haha, lucu sekali. Apa kamu mengira keluarga Wijaya mengantarkan mahar senilai puluhan miliar berarti sudah menandakan mereka mengakui keberadaan Angel? Naif. Kalau memang benar telah mengakui Angel, kenapa mereka tidak langsung mengatakan saja bahwa mahar itu untuk Angel? Saat itu, keluarga Wijaya melakukan itu hanya untuk membuat Tuan Muda Valentino senang saja. Marco tertawa terbahak-bahak, raut wajahnya penuh dengan penghinaan. Hendrik menyipitkan matanya. Tidak heran setelah Valentino setuju untuk kembali ke keluarga Wijaya menunda mahar sebesar 19 miliar. Hal ini menyebabkan saat hari ulang tahun pernikahan ketiga, Valentino yang awalnya ingin mengungkapkan identitas diri sebenarnya pada Angel, tiba-tiba terhalang karena terjadi sesuatu yang tak terduga. Valentino yang sekarang bisa dengan mudah mengeluarkan mahar sebesar puluhan miliaran. Tapi mahar yang diberikan oleh keluarga Wijaya dengan mahar yang diberikan oleh Valentino terdapat makna yang berbeda. Ternyata, inilah rencana keluarga Wijaya. Mereka tidak pernah mengakui Angel, nyonya muda ini. Tuan Muda Valentino dengan Nona Angel saling mencintai. Dia pasti akan menggunakan kemampuannya agar keluarga Wijaya mengakui Nona Angel. Mahar senilai puluhan miliar itu juga akan diberikan ke keluarga Kusuma lagi tanpa kurang sepeser pun. Jawab Hendrik sambil menyipitkan matanya. Hai MPH, naif. Kalau ingin menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga Wijaya, keluarganya haruslah sederajat. Bagaimana mungkin keluarga kelas menengah dapat menjalin hubungan dengan keluarga Wijaya? Keluarga kampungan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke keluarga Wijaya kota Kamer. Kamu, Hendrik, mengakui nyonya muda ini, tapi aku, Marco, tidak mengakuinya. Nada bicara Marco terdengar acuh tak acuh. Hanya dengan ucapanmu ini, Tuan Muda Valentino pasti akan membuatmu menanggung konsekuensinya. Raut wajah Hendrik menegang. Hendrik, kamu jangan lupa. Adanya keluarga Wijaya dulu, baru kemudian ada Tuan Muda Valentino. Apa kamu tidak bisa membedakan mana yang lebih penting? Dengus Marco. Akan tetapi, Tuan Muda Valentino diusir oleh keluarga Wijaya dan sudah memulai untuk kehidupan baru. Jawab Hendrik tanpa mau mengalah. Marco tiba-tiba berdiri dan mengibaskan tangannya dengan kesal sambil berkata, Berhentilah beromong kosong. Hari ini, kamu tidak boleh mengatur orang untuk pergi mencari Angel. Tuan Muda Valentino sudah memberikan perintah yang harus dijalankan. Siapapun yang berani menghentikannya, dia akan membuatnya mati. Termasuk kamu, Marco. Hendrik juga mendadak berdiri dan berkata pada Marco sambil melototinya. Raut wajah Marco pun tercengang, dia pun tanpa sadar melangkah mundur. Percayalah. Demi Nona Angel, Tuan Muda Valentino benar-benar akan berani membunuhmu. Hendrik mencondongkan badannya ke depan dan menatap Marco dengan tatapan acuh tak acuh. Marco terdiam sejenak, dia menggertakkan giginya dan mendengus, kemudian membanting pintu dan pergi. Setelah dikalahkan Hendrik, Marco pasti akan pergi mencari beberapa orang dari keluarga Wijaya dan melaporkan masalah ini. Walau kali ini Hendrik menang dari Marco, dia tetap merasa khawatir dalam hatinya. Namun saat ini, dia tidak bisa memikirkannya. Hendrik buru-buru menelpon dan menyuruh banyak orang untuk pergi mencari Angel. Saat Hendrik menyuruh orang mencari Angel, Valentino juga sedang memikirkan rencana itu dalam hatinya. Hilangnya Angel kali ini pasti bukanlah kehilangan jejak yang biasanya. Pasti karena Angel marah dalam hati, sehingga dia sengaja menyembunyikan dirinya dan tidak ingin bertemu dengan Valentino. Dengan begitu, kesulitan pencarian kali ini akan meningkat. Bahkan jika ditemukan, itu juga tidak berguna. Kamu tidak mungkin bisa membangun seseorang yang sedang berpura-pura tidur, seperti kamu tidak bisa menyentuh hati seseorang yang tidak mencintaimu.
Orang yang tidak ingin ditemukan, mana mungkin bisa dengan mudah mendapatkan jejaknya. Meskipun kota Neo ini tidaklah besar, kalau Angel tidak ingin ditemukan orang, akan sulit untuk menemukannya jika Angel menyembunyikan diri di sudut pojok. Bahkan jika Angel ditemukan, tetapi hatinya tetap ada amarah terhadap Valentino, dia juga tidak akan memaafkan Valentino. Jadi, tidak boleh hanya mencari jejak Angel, melainkan harus bisa menyelesaikan hal yang mengganjal di dalam hati Angel, agar Angel bisa mengetahui niat Valentino terhadapnya. Sepertinya rencana meteor sudah direncanakan begitu lama, kini sudah saatnya untuk melihat kekuatannya. Valentino mengangkat kepalanya melihat ke arah langit, bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip terus-menerus. Valentino menghela napas panjang dan mengeluarkan ponsel untuk menelpon Danu. Rencana meteor adalah salah satu kartu rahasia Valentino. Kalau tidak perlu, Valentino tidak akan menggunakannya dengan mudah. Namun, saat ini masalah terkait dengan Angel, sehingga Valentino pun tidak memedulikannya. Danu bertanya dengan serius setelah menerima telepon dari Valentino. Kak Valentino, ada apa? Malam ini, aku ingin nama Angel muncul di seluruh kota Neo. Jawab Valentino. Aku mengerti. Bagaimana pengaturan spesifiknya? Danu tanpa ragu. Valentino termangu sejenak, kemudian mulai mengatur Danu. Malam ini, Valentino ingin menggemparkan seluruh kota Neo. Valentino ingin menggunakan cara ini agar Angel mengerti hati Valentino terhadapnya. Setelah mengatur semuanya untuk Danu, Valentino pun membawa motor listriknya dan mengikuti arah yang ditinggalkan Angel. Valentino sedang berpikir tempat yang mungkin Angel akan berada. Saat ini, Valentino tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menghabiskan terlalu sedikit waktu bersama dengan Angel. Tempat yang sering mereka berdua pergi hanyalah toko mie vegetarian itu. Setelah berpikir sampai sini, Valentino pun bergegas ke arah toko mie vegetarian itu. Saat ini, di dalam toko mie vegetarian yang sepi dan sunyi itu, pelanggan di dalam toko sangatlah sedikit, hanya terdapat 3-4 orang. Sementara salah satu gadis yang mengenakan baju santai berwarna putih itu sangat menarik perhatian orang-orang. Tidak peduli sosok tubuh maupun penampilannya, semuanya membuat orang terpikat dan tidak tahan untuk meliriknya. Hanya saja, gadis ini tampak sedih saat ini. Matanya memerah dan menatap ponsel dengan linglung. Dua pemuda yang berada di sebelahnya ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi mereka pun tidak tahan untuk datang mengobrol dengannya.